Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Saudara percaya bahwa Tuhan itu yang punya kendali atas segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Waktu berjalan dengan cepat sehingga kita memasuki bulan semester pertama 2021. Saya percaya bahwa Tuhan telah melakukan banyak pertolongan, kemuliaan, pembelaannya. Sampai kadang saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya mulai hari ini, kalau engkau mengerti firman Tuhan ini dan menjalankan firman Tuhan ini, saudara, maka saudara akan diangkat lebih lagi. Saudara akan diberkati lebih lagi. Saudara melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Yang ingin melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi, sampai kadang saudara, tepuk tangan yang termeriah buat Yesus Kristus. Haleluya. Mazmur 34 kita baca sama-sama ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 34 ayat 23 sampai 26. Mazmur 34 ayat 23 sampai 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 23, 30. Ya. Mazmur 34. Oh, maksudnya Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Ya. Ya, dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Hidupnya berkenan kepadanya. Kalau saudara hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah saudara dan saya. Yang percaya bahwa kita hidup berkenan pada Tuhan, dikuduskan dan dilayani oleh darah Yesus. Sampai kadang saudara tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Maka langkah demi langkah saudara dijamin oleh Tuhan. Ayat 24. 1, 2, 3. Apabila ia jatuh. Lihat, ini jaminan Tuhan. Tidaklah sampai apa? Tergeletak. Sebab Tuhan menopang apa? Tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar yang ditetapkan langkahnya dan yang hidup berkenan padanya, dijamin oleh Tuhan, ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tapi sebalik ayat 26, 1, 2, 3, tiap hari saudara dan saya menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang percaya Tuhan Yesuslah jaminan kita, firman Tuhan jaminan kita. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah, sorakan haleluya. Nah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Saya percaya Tuhan jaminan kita. Sampai kenal saudara. Kalau Tuhan jaminan kita, apakah artinya tidak ada masalah? Tidak ada krisis, tidak ada resesi? Justru kalau Anda lihat, di tengah musibah, di tengah krisis, Tuhan akan mengubah musibah menjadi mujizat. Cara melihat keajaiban Tuhan di tengah krisis, kau akan melihat perlipat gandaan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Justru di tengah badai itu, kau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat yang ke-25, 24 dikatakan, apabila ia jatuh, berarti Tuhan tidak pernah berjanji masalah tantangan tidak akan ada. Krisis, resesi bukan tidak akan datang dalam hidup saudara. Coba lihat baik-baik sama-sama ayat 24, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau Anda, bahasa aslinya bukan jatuh, tapi tergelincir seolah-olah hampir jatuh, tapi kau tidak akan pernah tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang ajaib menopang saudara dan saya. Saya percaya bahwa Tuhan jaminan kita. Bahwa Tuhan akan menopang engkau. Engkau akan tetap lewati semua krisis resesi ini dengan kemenangan, dengan pertolongan, dengan kebaikan Tuhan. Justru di tengah semester tengah ini,
Juni, Juli, Agustus sampai September, Oktober, November, Desember. Saudara melihat apa yang Tuhan janjikan. Engkau akan justru di tengah-tengah situasi ini, Tuhan akan membuat engkau diberkati dengan cara yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Kejadian pasal 26. Tolong Pak Belanda bisa baca. Ada seorang anak perjanjian Allah. Namanya Ishak, anak Abraham. Ishak setelah menikah, Ishak setelah mengikut perjanjian Tuhan, dan Ishak mengalami semua itu. Ishak menyadari bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Di tengah krisis yang terjadi, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 13. Pak Belanda akan baca yang ganjil, saudara bersama-sama dengan saya baca yang genap. Silakan Pak Belanda. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Abraham, bapak orang beriman, pernah mengalami musim kelaparan, musim resesi, musim krisis melanda seluruh dunia. Ishak pun mengalaminya. Maju. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2 kita baca. 2, 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang telah akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4 kita baca. Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi, semua baca, tinggallah Ishak di Gerar. 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya kepada istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama, ayat 8, ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Ayat 9. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat 10 kita baca. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau berbuat ini terhadap kami? Mudah sekali salah satu dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Sehingga dengan demikian engkau mendatang kesalahan atas kami. 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ayat 12 dan 13 kita baca sama-sama. Pak Belanda ikut juga. 1, saudara semua ikut. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang percaya firman Tuhan ya dan amin. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Ayat 13 kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Kata orang itu, ia diganti saya. Gak ada yang amin. Gak ada yang amin, saudara. 1, 2, 3. Dan saya menjadi kaya.
bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi apa? Sangat apa? Kaya. Gak ada yang tepuk tangan, saudara-saudara. Jadi ini janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anda bisa cari ayat di lain, Anda akan temukan. Inilah arti hidup berkelimpahan dalam Tuhan. Ishak menjadi kaya di tengah kelaparan, di tengah musim yang tidak baik, di tengah krisis yang melanda. Saya percaya semua janji Tuhan ini sedang digenapi dan akan digenapi dan terus digenapi dan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Setiap saudara menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan engkau menjadi sangat kaya. Tepuk tangan yang paling meriah. Gue berkata, Pak, sebaliknya yang terjadi. Kalau Anda lihat, saudara, musim itu akan selesai minggu ini. Tuhan akan mengubah hari minggu depan. Engkau menjadi pribadi-pribadi mengalami memutar-balikan. Semua kata memutar-balikan. Situasimu yang buruk akan diubah menjadi baik. Situasimu yang kelaparan akan bukan cuma untuk cukup makan. Tapi Tuhan berjanji, engkau dan saya menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Dan engkau menjadi sangat kaya. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Banyak orang salah tangkap dengan ayat ini. Berkata, oh ini ajaran kemakmuran. Ternyata tidak. Ada 5 kebenaran yang Tuhan mengungkapkan buat kita. Bagian ini adalah sebenarnya bagian titik di mana Tuhan mau memberitahu buat kita. Bahwa Dia Tuhan yang menetapkan langkah-langkah yang orang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau Anda orang benar, kalau Anda orang pilihan Tuhan, tapi di tengah situasi kelaparan, Anda cuma bisa cukup makan. Itu tidak spesial. Kok nggak ada yang amin? Itu tidak spesial. Tuhan mau jadikan Anda contoh. Tuhan mau jadikan Anda adalah teladan. Bagaimana orang yang mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Ikut Yesus dengan cara yang benar. Hidupnya tidak pernah kekurangan. Anak cucunya akan diberkati. Dan dia bukan meminta pinjaman, tapi dia memberi pinjaman. Baktinya Tuhan menjamin hidupmu akan mengalami perbedaan yang luar biasa. Di tengah pandemi ini, semua janji ini sedang digenapi dan terjadi dalam hidup saudara saya. Tepuk tangannya paling meriah, sorakan haleluya. Siapa percaya itu terjadi? Apa yang Tuhan mau? Ayat 13 kita baca sama-sama. Kata sayanya ganti masing-masing. Kok nggak ada yang amin? Mari kami berdiri, deklarasikan. Contoh, orang itu sayanya diganti nama saudara. Samuel Kusuma. Diganti namanya Miming, Anyati, Stephen, Pasitorus. Kok nggak ada yang amin, saudara. Pak Kinting, amin. Semua saudara sebutkan. Karena saya mau kata waktu Anda deklarasikan, Tuhan konfirmasi, dan saya berkata, ada malaikat Tuhan yang akan berkata, Tuhan, orang ini mendeklarasikan firman-Mu, dan apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Semua katakan amin. Semua katakan amin. Semua katakan amin. Enggak ada berkata, Pak, saya enggak lihat realita. Saya tahu realita. Tapi yang saya tahu firman Allah dan Tuhan yang saya sembah, itu Tuhan yang menjadi jaminan kita. Yang setuju katakan amin. 1, 2, 3. Dan Samuel Kusuma menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Samuel Kusuma menjadi sangat kaya. Amin. Kaya itu tidak dosa. Kaya itu kehendak Tuhan. Yesus yang kaya adalah jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Kaya jadi dosa kalau kekayaan kau gunakan untuk dosa. Kaya itu jadi dosa kalau kekayaan kau gunakan untuk dirimu sendiri dan tidak untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati orang lain. Tuhan berjanji ini buat Ishak, keturunan Abraham. Saya percaya lewat firman Tuhan bahwa saudara dan saya adalah keturunan Abraham, Abraham akhir zaman. Galatia pasal 3, 13, 14. Di depan kita ada perjamuan kudus. Apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Kita baca sama-sama. Galatia pasal 3, 13, 14. 1, 2,
3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dikutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham, berkat Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya menjadi sangat kaya, sampai kepada siapa? Saudara dan saya, bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Deklarasikan mulai sekarang, firman ini akan terjadi. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang mati jadi hidup, yang gagal jadi berhasil, yang rugi jadi beruntung. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga engkau dan saya menjadi sangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Tuhan, engkau lihat tangan yang diangkat. Genapi janji firman-Mu oleh Yesus Kristus. Galatia pasal yang ketiga, 13-14. Bahwa engkau telah menebus semua kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan di kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga berkat Abraham, berkat apa yang dialami oleh Ishak, Yakub, berkat dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mulai hari ini tangan-tangan mereka diberkati Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, untung, diberkati berlimpah-limpah. Di tengah kondisi kelaparan, krisis ini, kami akan melihat pandemi ini tidak akan mengganggu kami, tapi justru kami menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Kami diberkati, itu diberkat. Mulai hari ini apa dipegang tangan mereka, yang mati jadi hidup, yang gagal jadi berhasil, yang hancur jadi pulih. Tangan mereka diurapi oleh tangan Yesus Kristus. Nanti sebentar kami akan makan perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan tubuh dan darah-Mu, maka mengalir janji berkat Abraham dalam nama Tuhan Yesus terjadi dan meterai mulai detik ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Silakan untuk kembali saudara. Saya langsung saja, ada 5 kebenaran yang menyebabkan di tengah kelaparan Ishak diberkati. Di tengah pandemi ini Anda akan menjadi kaya, kian lama kian kaya menjadi sangat kaya. Siapa mau menerima itu? 5 kebenaran ini adalah bagian saudara. Dari bagian Tuhan membuat engkau diberkati. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, saudara-saudara, di tengah krisis apapun, di tengah kelaparan itu, Ishak tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Pak, buktinya dia pergi. Ya, dia hampir terpengaruh. Dia hampir pergi ke daerah yang namanya Mesir. Abraham pun pernah mengalami. Tapi Abraham ambil keputusan tinggal di tempat yang sama. Gonjangan boleh datang. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kehendak Tuhan. Yang pertama, rahasia kebenaran berkat berkelimpahan di tengah krisis seperti Ishak. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 dari Kejadian 26 ini. Tolong Pak Belanda bisa bacakan. Ajaib ya saudara. Di tengah krisis kelaparan, Tuhan menampakkan diri. Di tengah pandemi ini Tuhan lebih menampakkan diri lagi kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. 1, 2, 3. Pak Belanda tolong baca. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi jangan pergi ke Mesir, aku akan tunjuk bangsa di mana kau tinggal. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing,
maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab keturunanmulah dan kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat yang ke-6 ini penting. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi tinggallah Ishak di mana? Gerar. Apa itu Gerar? Tempat di mana Tuhan menampakkan diri dan ngomong kepada dia. Jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini. Hal yang pertama, kalau engkau mengalami kebenaran, menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya, apa yang kau taburkan dilipat gandakan Tuhan 100 kali lipat. Tahu dia juga. Yang pertama, waktu Anda dapat firman Tuhan, engkau harus mentaati persis, tepat, presisi firman Tuhan. Tuhan nggak mungkin akan membuat menjadi bangsa yang besar. Engkau akan si bintang di langit. Mulai sekarang kalau Anda malam keluar lihat ke langit, lihat bintang. Saya mau kasih tahu buat Anda, itu perjanjian Tuhan buat kita. Mulai dari Abraham, selama bintang tetap ada satu bintang cukup bagi kita, berarti imanmu akan dijamin, hidupmu akan dijamin, keadaanmu akan dijamin, hidupmu akan menerima kebaikan, kemurahan, kedahsyatan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang pertama, saudara, Ishak tetap tinggal di Gerar. Seperti yang Tuhan berfirman. Banyak orang terima firman, tapi nggak melakukan tepat seperti yang Tuhan firman. Saya belajar dalam hidup saya mentaati firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan suruh? Sulit, sukar, nggak masuk akal. Saya nggak mau reason sama Tuhan. Saya tahu siapa yang Tuhan kita memerintahkan kita. Saya katakan saya mau taat, obedient, tepat, presisi, dan akurat. Maka Tuhan akan menggenapi semua firman-Nya tepat, akurat, dan presisi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Awal Mei mendadak teman-teman di Betani Just Network itu seluruh Indonesia mungkin, Pak, kayaknya kami harus kumpul ke Balikpapan untuk sama-sama kita berdoa, fellowship, minta tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat kita. Yang baik. Bayangkan saudara dari Medan, dari Papua, dari mana-mana mereka datang. Di tengah kondisi ini saya doa sama Tuhan. Saya konsultasi sama tim gugus dan semua. Boleh Pak, tapi jangan lebih dari 30 orang. Tetap jaga jarak, pakai masker. Semua harus antigen, semua harus sesuai prosedur. Baik. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Kan kemarin ada puasa dan lebaran. Dan 2 minggu pasca lebaran. Akhirnya sepakat tinggal 31, saudara. Anda tahu? Kami sepakat tinggal 31 Mei, mulai malam, sore mereka tiba, ada yang siang, mulai jam 12 mulai datang semua, tanggal 1 Juni. Saya nggak tahu kalau kita itu tanggal 1 itu adalah waktu di mana sebetulnya hari kesaktian Pancasila dan hari libur nasional, dan juga tanggal 1 itu hari ulang tahunnya almarhum Pak Pendeta Alex Abraham Tanusa Putra. Kami nggak rencanakan, kami udah nggak pikir itu semua karena kami fokus pada itu. Akhirnya dalam perbicaraan di WA Group, mereka ngomongin, kan kami tiket kami cukup mahal begini. Saya ngomongin, sudah, saya doa. Tuhan mau apa? Jamu mereka sebagai raja-raja di Balikpapan. Maksud Tuhan gimana? Ngomong sama mereka, tanggung tiket aja. Anda nginjakkan kaki di Balikpapan sampai Anda pulang dari Balikpapan, kami siapkan semua. Saya ngomong begini, Tuhan, banyak loh Tuhan, kasih hotel yang bagus, kasih makan yang terbaik, kasih mereka semua yang terbaik, karena mereka hamba. Saya taat, saudara-saudara.
Saya sampaikan pada mereka, sudah soal nginep gak usah bingung. Ada yang bawa istri, ada yang gak bawa istri. Terus tanya, kalau kami gak bawa istri gimana Pak? Pokoknya saya ngomong begini, satu orang gembala satu kamar. Bawa istri tidak bawa istri satu kamar. Ya, jadi Anda tenang saja. Dalam hati saya, belum pernah loh kita yang bayari kayak begitu, saudara. Biasanya yang namanya fellowship bayar dewek-dewek, saudara. Tapi Tuhan perintahkan saya di tengah situasi seperti ini, menjamu hamba Tuhan sebagai raja. Karena kita akan mendapat berkat raja juga. Dan kita akan mendapat berkat bangsa-bangsa juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Setelah muncul, saudara, kami siapkan hotel, kami siapkan transport. Ternyata pendeta-pendeta itu makannya banyak juga. Ternyata saudara, Tuhan ngomong jam. Kasih mereka meskipun dengan protokol, kasih yang terbaik. Tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan ngomong begini. Selesai. Kasih mereka baju seragam batik satu-satu. Matengkon. Yang luar biasa Tuhan ngomong begini, kasih oleh-oleh. Nah itu lebih cilaka lagi. Tapi Anda tahu saudara, mereka ngomong begini. Jangan lihat mereka mampu tidak mampu. Tapi hargai pengurapan Tuhan atas hidup mereka. Karena bukankah aku berkata kepada Abraham, barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Itu hambaku, itu raja-rajaku. Berkati mereka, imamat yang rajani, maka aku memberkati mereka. Ada yang tepuk tangan, saudara-saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Begitu kami berkati, saudara. Kami nggak nyangka. Seperti tadi pesan gembala. Tiba-tiba di bukit doa kita dapatkan sesuatu, tuntunan Tuhan. Dan kita dapatkan kebenaran itu. Waktu Tuhan menampakkan diri, Anda harus taat. Dan lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu Anda jangan berbantah. Jangan kurangi. Jangan tambahi. Maka Anda akan lihat. Engkau akan menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Menjadi sangat apa? Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12. Pak Belanda baca langsung 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kebenaran yang kedua, Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya. Bukan cuma mentaati firman Tuhan, tinggal di Gerar dan ketemu dengan Tuhan langsung. Tapi Ishak menabur pada waktu perintah Tuhan. Di tanah itu, di mana orang tidak mendapat hasil. Tapi waktu dia menabur, dia mendapat hasil. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Pak Belanda bisa baca lagi, mari kita baca sama-sama. Amsal pasal 11. Ayat 24, 25. Silakan Pak. Amsal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang percaya katakan amin. Kata menabur artinya melepas benih itu. Melepaskan apa yang menjadi bagian kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Yang mengerti katakan amin. Amsal pasal 3 ayat 9, 10. Ini menabur. Semua katakan saya mau menabur. 1, 2, 3. Semua ucapkan dengan keras 1, 2, 3. Saya mau menabur. Lebih keras lagi, saya mau menabur. Amsal 3 ayat 9, 10. Silakan Pak. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai penuh. Diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca sama-sama Amsal 3 ayat 9, 10.
2, 3. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi ayat ini bukan bicara soal buah sulung, tapi ayat ini bicara muliakan Tuhan dengan hartamu. Artinya menabur. Ayat yang ke-10 akibatnya. 2, 3. Maka apa? Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai apa? Melimpah-limpah. Siapa mau alami itu? Dan apa? Bejana-bejana peramu meluap dengan air buah anggurnya. Yang percaya katakan amin. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Kita baca sama-sama Mazmur 26 ayat 5 dan 6. Mazmur 26 ayat 5 dan 6. 1. Mazmur 26 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Saudara dan saya percayalah, waktu kau menabur di tanahmu, di tanah orang lain tidak berhasil, karena engkau diperintahkan Tuhan, maka engkau dibuat Tuhan menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tuhan perintah kita mulai Jumat kemarin, berkati bukit doa. Ini khusus buat saudara dan saya. Kalau Anda mau diberkati secara khusus, lakukan semester ini. Saya 2 bulan sudah ketemu Pak Suryo, Pak Riko, beberapa teman-teman. Pak, anak-anak kami itu diperintah Tuhan, dapat dari Tuhan itu benih iman. Oh ya? Gini Pak, kami mau komitmen tiap bulan anak-anak 50.000, 100.000, 1 juta, berapa. Pokoknya kami mau tiap bulan komitmen untuk bukit doa. Di luar persepuluhan dan persembahan khusus. Oke, silakan. Tapi saya timbang selama 2 bulan ini. Jadi malam waktu Jumat di doa pengerjaan Tuhan ngomong gini, sekarang waktunya. Jangan tahan umatku untuk menabur. Mereka menangkap dan dengan tulus hati, bukan dengan emosi. Engkau menabur dengan cara yang benar. Musim ini, 6 bulan ke depan ini, engkau akan menuai. Yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan berkelimpahan. Engkau menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi apa? Sangat kaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Mungkin Anda berkata, Pak, saya pernah nabur untuk bukit doa. Ya, musim yang lalu engkau telah menuai. Sekarang waktunya engkau musim yang baru. Engkau harus menuai, menabur supaya engkau bisa menuai. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Ishak kebenaran diberkati Tuhan? Ayat ke-12 bagian B sampai 13. Yang pertama apa? Mentaati firman Tuhan. Yang kedua apa? Menabur. Ini yang ketiga. 1, 2, 3. Kata mulai kata sebab. Sebab iya apa? Diberkati Tuhan. Anda boleh usaha apapun. Anda boleh banting tulang. Anda boleh prospek. Anda boleh baking. Bintang 1, bintang 3, bintang 5, bintang 7. Obat pusing saudara. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati saudara sia-sia. Tapi Tuhan jaminan kita. Sebab saudara dan saya dan Ishak menjadi kaya. Karena bukan upaya kita. Karena berkat dari Tuhan membuat engkau kaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Ayat 13. 2, 3 kita baca. Dan saya menjadi kaya. Bahkan kian lama kian apa? Kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Siapa yang mau menjadi sangat kaya? Amin. Yang gak angkat tangan gak apa-apa. Malaikat catat. Siapa yang mau jadi kaya? Amin. Kaya apa? Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kebenaran yang keempat. Ayat yang ke-15 sampai 19. Kita baca. Sama-sama Pak Belanda, tolong baca. Setelah diberkati Tuhan. Setelah menabur. Setelah mentaati Tuhan. Ini penting. Banyak yang stop sampai di sana.
Sehingga kita dianggap teologi kemakmuran. Tapi Tuhan mau keempat dan kelima ini. Silakan Pak Belanda baca dengan jemaat. Ayat 15 sampai ayat yang ke-19. 2, 3. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. 17. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan. Amin. Yang keempat, Ishak menggali kembali sumur yang telah ditutup oleh Filistin. Ishak diperintah Tuhan dan menggali kembali sumur yang zaman Abraham telah ditutup oleh Filistin. Langkah kebenaran yang keempat, gali sumur yang sumber kehidupan. Gali kembali firman Allah. Maaf, saudara dulu yang pernah ikut som, tapi putus somnya, sehingga Anda tidak lulus som, sehingga Anda sombong. Kembali gali som itu. Kembali belajar firman itu. Saya diperintah oleh Tuhan hari-hari ini lewat teman hamba Tuhan yang kemarin. Kami sharing di para hamba Tuhan. Tuhan kasih ayat ini, gali sumur Abraham. Tiba-tiba satu hamba Tuhan yang dari New Zealand, Pak Pendeta Marcel Kanan ngomong begini, betul, saya dapat itu. Yang lain lagi ngomong yang dari Solo, betul, saya dapat itu. Yang dari kota Medan berkata, betul, saya dapat itu. Saya berkata, ini dari Tuhan. Tiba-tiba Pastor Marcel ngomong begini, minggu-minggu ini saya sedang membaca buku Pak Alex Abraham yang sudah lama saya pernah baca dan saya dibaca kembali. Dan ternyata Tuhan suruh saya mengerti kebenaran firman itu. Kemarin kami sepakat kumpulin semua buku-buku Pak Alex Abraham. Kami lagi kumpulin semua buku Pak Alex Abraham. Kayak mau susut kembali kali itu sumur Abraham. Supaya betul-betul warisan kebenaran firman itu akan muncul kembali. Dan saya percaya firman itu firman kebenaran. Mungkin Anda pikir begini, Pak, kenapa FA terus? Karena FA itu adalah menggali sumur. Dan itu mendatangkan kehidupan. Gereja ini bisa seperti ini. Gereja Betani seluruh Indonesia bisa seperti ini. Karena ada family altar. Dan juga som. Mungkin Anda berkata, Pak, buku somnya kenapa nggak diganti? Saya gampang. Saya udah nyetak 55 buku lebih. Tapi buku som itu saya hormati, saudara. Saya nggak ganti isi dalamnya. Cuma covernya aja. Luarnya. Bu Entari tahu persis. Tapi dalamnya persis, saudara. Saya nggak tambah, nggak kurangi. Karena itu menggali sumur Abraham. Saudara harus mengerti waktu Ishak menggali sumur Abraham. Diperintah Tuhan. Maka air yang keluar. Kehidupan yang keluar. Sumber kebenaran yang keluar. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Dan lebih lagi. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Menghormati Roh Kudus. Berdoa pujian, penyembahan, bahasa roh dan doa. Bagian Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kenapa panti jompo saya pertahankan? Dan saya mau kembangkan terus. Karena gereja Betani di Surabaya dulu. Kalau Anda belajar di gereja Oning, seberangnya ada panti jompo. Jemaat mula-mula kalau Anda pernah dengar, yang 11 orang itu di Betani Surabaya, 5 adalah orang panti jompo. Saya mau katakan, saya tidak mau akan tutup panti jompo. Tuhan akan kirimkan ini sumber di mana Tuhan menggali sumber Abraham. Saya mau taat kepada Tuhan. Berapapun harganya saya akan bayar harga. Saudara-saudara dikasih Tuhan saya juga mau taati. Maaf, ada STT yang sudah ditutup. Tapi saya ngomong tidak. Institut Kristen Borneo berapapun harganya, kita harus tetap bayar. Karena saya tahu itu menggali sumur. Dan sumur itu membuat kita hidup hari ini.
kita berhasil hari ini. Besok kita naik ke level berikutnya, maka sumber kehidupan itu akan bertambah-tambah. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Tapi waktu Anda menggali sumur, pasti muncul konflik. Ini yang kelima. Nah, waktu Anda mulai menggali sumur itu, Ishak mengalami konflik. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang luar biasa. Saudara mau menjadi kaya? Tidak stop kaya saja. Kian lama kian kaya. Dan menjadi apa? Sangat kaya. Yang pertama, taat terus sama firman Tuhan. Yang kedua, nabur terus. Yang ketiga apa? Hidup dalam berkat Tuhan. Saya mau tambahkan sedikit, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Saya ajak kita baca Amsal, saudara-saudara. Pasal 10, ayat 6 bagian A. Saya mau bacakan, saudara perhatikan. Amsal 10, ayat 6 bagian A. Berkat, semua baca sama-sama, ada di atas apa? Kepala orang benar. Jadi kalau Anda benar di hadapan Tuhan, di kepala saudara ada berkat. Kemana-mana engkau pergi ada berkat. Engkau bukan ngejar berkat, tapi engkau dikejar berkat. Ayat 22. 1, Amsal 10 ayat 22. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Siapkan diri saudara. Saudara akan menerima berkat terobosan yang besar. Yang belum pernah Anda lihat. Tiba-tiba hidupmu menjadi diberkati. Menjadi kaya. Dan waktu Anda menjadi kaya, tetap lakukan 5 hal itu. 1 apa? Taat firman Tuhan. Yang kedua apa? Terus menabur. Yang ketiga apa? Hidup dalam berkat Tuhan. Yang keempat apa? Menggali sumur. Yang terakhir, yang kelima. Di mana ada berkat, di situ ada yang iri. Di mana Anda mendapat kemuliaan Allah, di situ ada yang kepo ingin ambil. Gak usah pusing. Kita ambil pilih jalan seperti Ishak. Jalan sesuai kehendak Tuhan. Maka berkatmu tidak akan pernah habis. Berkatmu akan keluar sebagai sumber mata air yang tidak akan pernah berhenti. Saya jamin saudara, hidupmu akan mengalami diberkati untuk jadi berkat. Yang percaya tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Kejadian 26 ayat 20. Nah, ini saudara. Kejadian 26 ayat 20 dikatakan demikian sampai 33. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini punya kami. Nah, ini saudara. Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian dia ngalah. Mereka menggali sumur lain. Gali lagi. Esek diakui, dikasih. Gali lagi. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu apa? Sitnah. 22. Ngalah lagi. Ditulis begini. Ia pindah dari situ. Dan menggali sumur yang apa? Lain lagi. Orang benar itu gak pernah kehabisan berkat, saudara. Orang benar itu gak pernah kehabisan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tetapi tentang sumur itu, sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai apa? Rehobot. Tolong jangan dimatikan. Dan ia, ayatnya tadi, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kerogaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. 23. Dari situ ia pergi ke Berseba. Ingat ya. Jadi begitu Rehobot tadi apa? Esek dikomplain, direbut, ngalah. Sitnah diambil sumurnya, ngalah. Rehobot tidak ada konflik. Tapi yang hebat, dari Rehobot dia pergi kemana? Berseba. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menambahkan diri kepadanya serta berfirman,
Tuhan nampakkan diri lagi. Di tengah krisis Tuhan menampakkan diri. Di tengah berkat pun Tuhan tetap menampakkan diri. Artinya Ishak punya hubungan intim terus dengan Tuhan. Tidak terpesona dengan berkat yang dia miliki cuma sementara. Tapi dia tahu Tuhanlah sumber berkat dan sumber segala sesuatu. Tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Lalu pada malam itu Tuhan menawarkan diri kepadanya serta berfirman. Semua baca 2-3. Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah apa? Takut. Sebab aku menyertai engkau. Dan aku memberkati engkau. Dan membuat keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur apa? Di situ di mana? Di Beersheba. Wah. Rehobot menjadi bagiannya. Beersheba menjadi bagiannya. Ayat 26. Datanglah Abimelek dan Gerar. Abimelek dan Gerar. Musuh bebuyutan. Yang rebutnya menghancurkan, yang ngejar-ngejar mau ambil isi macam-macam lah. Mendapatkannya bersama dengan Ahuzat sahabatnya. Dan Pikhol kepala pasukan. Anda pikir pasti dia mau ambil lagi ini. Sudah cukup Esek, sudah cukup apa? Sitna, sudah dapat Rehobot, sudah dapat Beersheba, ngambil lagi dia ini. Tapi terbalik. Ini 27. 2, 3. Tetapi kata Ishak pada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukan kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. 28. Ini dahsyat. Setelah Anda masuk ke daerah Rehobot dan Beersheba, akan jadi pembalikan Tuhan. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri. Semua baca dengan keras. Bahwa Tuhan apa? Menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. 29. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang apa? Diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. 30, 2, 3. 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan. Wow. Bukan cuma perjanjian. Dikasih perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. 31. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpahlah mereka. Dan kemudian Ishak melepaskan mereka. Dan mereka meninggalkan dia dengan apa? Damai. 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahu kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Sudah berkata kepadanya, kami telah mendapatkan air yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Ayat 33. Mari pada berdiri saudara. Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba. Sampai sekarang. Saya berdoa. Anda cuma di Esek, Kitna, Rehobot. Tapi engkau sampai ke Beersheba. Engkau akan menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Dan menjadi apa? Sangat kaya. Angkat kedua tanganmu. Hamba berdoa. Hamba lepaskan atas mereka semua. Tangan yang terangkat. Seperti yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Dalam Kejadian 26 ayat 12-13 akan terjadi dalam setiap hidupmu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Maka dalam tahun itu juga engkau mendapat hasil. Tahun ini juga dapat hasil 100 kali lipat. Karena engkau diberkati Tuhan. Dan setiap engkau di dalam nama Tuhan Yesus menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kau kerjakan menjadi kehidupan.
Karena berkat bangsa-bangsa, berkat kemuliaan Tuhan diturunkan dalam hidup. Firman-Mu telah memberkati kami. Firman itu Engkau sendiri yang sudah ditaburkan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada kekuatan, ada mujizat, ada kesembuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap setia ikuti Engkau Tuhan. Setia seperti yang Engkau kehendaki. Setia bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama kita berkata, amin.